Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas topik tentang uang, harta, dan amal jariah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Berbicara tentang uang. Dalam Islam, uang bukan hanya sekedar alat transaksi atau sarana memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan amanah yang apabila digunakan secara bijak berlandaskan syariat akan bernilai amal jariah di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia untuk menginfakkan sebagian harta yang diamanahkannya. Dari sini, kita bisa pahami bahwa segala yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan sementara dari Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa hidup bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi tentang bagaimana kita memproses semua yang telah Allah berikan agar menjadi amal yang bernilai pahala di sisinya. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan ilmu tentang harta yang sesuai syariah akan menjadi langkah penting dalam meraih keberkahan hidup. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya transaksi yang halal dan bersih dari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, serta maisir atau perjudian. Meski Islam telah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengelola keuangan dengan benar, nyatanya masih banyak umat muslim yang belum memahami konsep ini dengan baik. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia tahun 2024 terbilang masih rendah, hanya mencapai 39,11%. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara mengelola keuangan sesuai syariat. Padahal, dengan populasi mayoritas muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia. Oleh karena itu, pemahaman dan edukasi terkait keuangan syariah harus menjadi gerakan bersama agar setiap muslim memahami bagaimana mengelola hartanya dengan cara yang halal dan penuh keberkahan. Alhamdulillah, kini telah hadir forum besar seperti Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang setiap tahunnya menghadirkan kajian, literasi, dan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat luas. Kehadiran ISEF menjadi bukti nyata upaya bersama dalam meningkatkan literasi, memperkuat peran keuangan syariah, dan menjawab tantangan rendahnya pemahaman umat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, keuangan syariah hadir sebagai solusi bagi umat untuk mengelola harta dengan cara yang halal dan berkah. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah menjauhi riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa harta yang kita miliki bersih dan bebas dari unsur yang diharamkan oleh Allah. Halal hartanya, berkah hidupnya, di dunia kaya raya, insya Allah di akhirat masuk surga. Agar keuangan syariah benar-benar berbuah amal jariah, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam praktik keuangan syariah. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan melalui instrumen filantropi Islam, yaitu Ziswaf, Fondasi Amal Jariah untuk perkuat ekonomi dan kemaslahatan umat. Ziswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah salah satu bentuk pengelolaan keuangan syariah yang bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." Quran Surah Al Imran ayat 92. Ziswaf memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi umat. Karena pertama, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk membantu fakir miskin dan mustahik. Kedua, infak dan sedekah menjadi sarana solidaritas sosial yang memperkuat daya beli masyarakat. Lalu sekarang berkembang juga instrumen wakaf berbasis uang, yaitu wakaf uang.
Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang dalam bentuk uang tunai, yang mana uang yang diwakafkan hanya boleh digunakan untuk hal-hal secara syar'i, seperti membangun tempat ibadah, sekolah, dan sarana kesehatan. Oleh karena itu, instrumen siswaf bukan hanya menyelesaikan masalah kemiskinan, tetapi juga menciptakan kemandirian, pemerataan kesejahteraan, dan fondasi kebangkitan ekonomi umat secara berkelanjutan. Zaman telah berubah, ibadah makin mudah dengan teknologi yang membawa berkah menebar maslahah untuk umat. Sekarang di era digital semua serba mudah. Kita bisa menjadi penyalur kebaikan bagi mereka yang berhak. Kita dapat membangun peradaban, mensejahterakan umat, dan memutus kesenjangan sosial lewat tangan kita. Saat ini, lembaga keuangan syariah telah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah transaksi dan penyaluran dana ziswaf. Kini telah banyak aplikasi dan website dari lembaga amil zakat resmi yang memungkinkan kita berzakat, berinfak, dan berwakaf hanya dalam hitungan detik, seperti Lazisnu, Lazismu, Dompet Duafa, BSI Maslahat, dan lain sebagainya. Keberadaan Laz ini memastikan bahwa dana yang kita salurkan dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk berkontribusi dalam wakaf uang, kita dapat memanfaatkan aplikasi seperti aplikasi Satu Wakaf. Satu Wakaf telah mengintegrasikan dan mengkolaborasikan secara nasional platform dari berbagai badan wakaf dan amil zakat di Indonesia, sehingga bisa menjangkau masyarakat secara lebih luas. Hadirnya komunitas seperti ISEF pun turut mendukung ekosistem digital keuangan melalui kolaborasi regulator, lembaga zakat, dan peningkatan edukasi kepada masyarakat. ISEF mendorong pengetahuan terkait kemudahan dalam menyalurkan dana ziswaf, sehingga manfaatnya bisa menjangkau lebih luas. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan keseimbangan dalam membelanjakan harta. Tidak boros, namun juga tidak kikir. Dengan memahami prinsip ini, kita dapat menggunakan harta secara bijak untuk kebutuhan dunia sekaligus sebagai investasi akhirat. Dengan keuangan syariah, insya Allah dampaknya dermawan bagi yang kaya, yang miskin menjadi berdaya, ekonomi umat tumbuh dan berjaya, masa depan menjadi mulia. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam menjemput keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.